Oke, halo selamat pagi. Makan saya Raymond. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait hasil tugas yang sudah saya buat, di mana nanti akan diimplementasikan dalam hal presentasi yang akan nantinya saya share di presentasi kali ini. Sebelumnya, ini untuk menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Machine Learning, di mana di sini hasil dari tugas yang kemarin dibuat berdasarkan data-data dari eh, data-data dari beberapa data yang diolah dan di sini data ini nanti presentasi ini akan diambil judul sebagai aplikasi machine learning untuk strategi bisnis karena fokusnya pada strategi bisnis ya, di mana segmentasi pelanggan retail secara online menggunakan key means clustering. Oke, baik. Saya akan melakukan presentasi dan saya akan share screen. Baik, oke. Eh, Seperti yang saya bilang tadi, eh, presentasi kali ini judulnya adalah segmentasi pelanggan retail online menggunakan key means clustering, di mana aplikasi machine learning untuk strategi bisnis. Baik, latar belakang dan tujuan dari eh, presentasi ini ataupun tujuannya dari pembuatan tugas sebelumnya adalah pertama, masalahnya adalah persaingan bisnis retail yang sangat ketat. Pendekatan satu untuk semua dalam pemasaran sudah tidak efektif. Kedua, solusinya perlu memahami perilaku pelanggan secara mendalam melalui segmentasi. Ketiga adalah tujuan penelitian di mana menerapkan analisis RVM atau recency, frekuensi, dan monetary untuk mengukur nilai pelanggan tersebut. Kemudian menggunakan machine learning, K-means clustering untuk mengelompokkan pelanggan secara otomatis. Dataset dan tools atau keyword, di mana di sini dataset online retail 2 dari USI datanya, UCI berisi lebih dari 500.000 data transaksi dari sebuah toko online yang di Inggris yang didapat, mana atribut utamanya adalah customer ID, invoice, date, quantity, dan unit price. Tools yang digunakan kita sini menggunakan bahasa Python versi ketiga, di mana library-nya ada Pandas untuk manipulasi data, ada Scikit-learn untuk model K-means dan standarisasi, dan Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi datanya. Metodologi penelitiannya adalah satu, proses analisis data dilakukan dalam 5 langkah utama, di mana pertama pembersihan data, menghapus data tidak valid atau return tanpa ID pelanggan. Kedua, rekayasa fitur, di mana ini untuk menghitung nilai resensi, frekuensi, dan monetary untuk setiap pelanggan. Ketiga, standarisasi, di mana menyamakan skala nilai LVM agar setiap fitur memiliki bobot yang setara. Keempat, modelan menentukan jumlah klaster optimal dan menerapkan algoritma K-means itu sendiri. Kelima adalah analisis, di mana menganalisis dan visualisasi segmen yang terbentuk. Hasilnya pertama adalah menentukan jumlah klaster, di mana pertama adalah metode, kami menggunakan Elbow method untuk mencari jumlah klaster K yang paling optimal. Yang kedua adalah hasil, di mana grafik menunjukkan siku penurunan paling tajam berada pada K sama dengan 4, di mana kesimpulannya adalah membagi pelanggan ke dalam 4 segmen adalah pilihan yang paling efisien dan logis. Hasil kedua adalah profil 4 segmen pelanggan, di mana analisis K-means berasal dari mengidentifikasi 4 segmen pelanggan yang sangat berbeda, di mana segmen pertama yaitu klaster kedua, pelanggan juara, di mana kategorisasi utamanya adalah baru saja belanja, sangat sering dan loyal, dan aset terbaik dari perusahaan. Klaster 0 adalah pelanggan setia di mana sering belanja dan menjadi tulang punggung penjualan rutin. Klaster ketiga, pelanggan puas, di mana kelompok kecil yang dengan daya beli luar biasa tinggi, dan klaster pertama itu adalah pelanggan berisiko, di mana
Karakteristik utamanya adalah sangat-sangat lama tidak belanja dan potensi besar untuk churn atau pindah. Jadi di sini juga memiliki karakteristik beda-beda, di mana dari awal karakteristiknya berasal dari karakteristik yang sering sekali belanja ataupun loyal sampai dengan yang awalnya loyal dan lama-kelamaan jadi tidak belanja lagi. Hasil ketiga adalah visualisasi segmen, di mana grafik ini memvisualisasikan posisi setiap segmen berdasarkan resensi dan monetary. Pojok pelanggan bernilai tinggi ataupun juara dan puas yang baru saja bertransaksi. Ketiga adalah pelanggan yang sudah lama tidak aktif ataupun beresiko. Rekomendasi strategi pada bisnis. Setiap segmen memerlukan pendekatan yang berbeda memaksimalkan nilai. Pertama itu ada juara ataupun campaign, di mana strategi bisnisnya dipertahankan, memberikan program, kualitas eksotik, dan akses produk lebih awal. Setia, biasanya kita buat strateginya seperti tingkatkan nilai, tawarkan produk relevan lainnya, ataupun upsell dan cross-sell, dan berikan reward. Dan ketiga adalah puas, di mana layanan yang kita berikan secara personal, disediakan account manager khusus dan tawarkan diskon secara volume. Dan kemudian yang terakhir adalah beresiko, yaitu adalah aktif kembali. Kita mengirimkan kampanye, mungkin di email ataupun di WhatsApp seperti itu, dengan memberikan diskon-diskon khusus untuk memberikan pelanggan tersebut aktif kembali untuk membeli barang-barang yang ada di tempat kita. Kesimpulannya adalah analisis RVM dan K-means cluster berhasil mengubah data transaksi mentah menjadi kawasan bisnis yang strategis, di mana penelitian ini sukses mengidentifikasi 4 segmen pelanggan yang jelas, berbeda, dan dapat ditindaklanjuti. Dengan segmentasi ini, perusahaan dapat beralih dari pemasaran massal ke pendekatan yang lebih personal dan efektif sehingga dapat meningkatkan retensi pelanggan dan keuntungan. Terima kasih, sekian presentasi saya dari hasil tugas yang sudah saya buat sebelumnya, di mana dipresentasikan seperti yang sudah saya lakukan juga pada saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.